Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gila Bola TV guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya bagi kalian yang sudah menonton ini. Oke guys, sebelumnya saya harus mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia Putri yang sudah menjuarai Piala AFF Putri 2024 guys. Sejarah baru guys ya. Seperti biasa, saya akan mereaksi beberapa video tentang persepakbolaan Indonesia, khususnya dari Timnas Indonesia guys ya. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian bantu like guys ya. Oke, langsung saja menuju ke videonya. Breaking news, Rafael Strike kabarnya akan bergabung dengan Timnas Indonesia mulai tanggal 8 Desember besok. Oke guys, ternyata jadi ya akhirnya kita dapat info dari seperti biasa Bapak Sumarji ya, diinfokan kalau Rafael Strike kabarnya akan bisa bergabung dengan Timnas Indonesia mulai tanggal 8 Desember besok. Sebelumnya kita tahu kalau Rafael Strike ini memang kabarnya akan dilepas oleh klubnya Brisbane Roar kalau lolos ke babak semifinal ataupun final. Tapi ternyata berkat lobby-lobbynya Pak Erick Thohir, Rafael Strike kabarnya akan dilepas mulai besok tanggal 8 Desember. Dan bila dibutuhkan, Rafael Strike siap dimainkan pada laga lawan Myanmar tanggal 9 Desember di Myanmar. Sebelumnya ketika ditanya mengenai bagaimana tanpa Rafael Strike, Coach STY dengan PD menjawab, kita masih ada Hoki Caraka. Hoki pun memiliki target untuk bisa menjadi top skor di Piala AFF dan membawa Timnas Indonesia jadi juara. Di sisi lain, Pak Sumarji bilang, Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI tidak menargetkan apapun pada Piala AFF kali ini, karena memang targetnya adalah nanti. Ini adalah persiapan SEA Games dan juga kualifikasi Piala Asia U23 tahun depan. Oke guys, dengan dapat bergabungnya Rafael Strike dari laga pertama mungkin ya Piala AFF, bagaimana tanggapan kalian? Makin gacor nggak nih lini depan kita? Yuk kita komen, let's go! Dengan datangnya Rafael Strike guys ya, akan menambah amunisi dari Timnas Indonesia, khususnya di lini penyerangan, di lini depan guys ya. Yang kabarnya sebelumnya Rafael Strike tidak dilepas oleh klubnya, tapi alhamdulillah berkat lobby-lobby dari Pak Erick Thohir guys ya, akhirnya Rafael Strike bisa bergabung Timnas untuk Piala AFF 2024 guys. Kenapa Indonesia ditakuti di AFF padahal mayoritas pemain U22? Negara-negara peserta AFF mulai mengumumkan daftar pemainnya. Timnas Indonesia mengonfirmasi bahwa skuad yang diturunkan di turnamen AFF mayoritas berasal dari pemain U22. Namun negara-negara ASEAN lainnya menunjukkan kekhawatiran terhadap skuad Garuda. Meskipun dihuni pemain-pemain muda, Timnas Indonesia dianggap sebagai calon juara AFF kali ini. Apalagi negara-negara ASEAN menyaksikan performa kelompok umur dari Timnas Indonesia dari U17, U20, dan U23 sangat mencereng prestasinya. Hal itu dikonfirmasi oleh pemain Vietnam Nguyen Tin Linh. Dia menilai Indonesia adalah tim terkuat di ASEAN dan jadi kandidat utama juara Piala AFF 2024. Beberapa netizen menganggap jika tim kita menang Piala AFF, maka anggap saja sebagai bonus karena AFF bukanlah target utama timnas kita. Wow, Timnas Indonesia kandidat kuat juara Piala AFF guys ya. Gimana menurut kalian guys? Dengan skuad U22 yang dipersiapkan SEA Games dan Piala Asia U23 guys. Sangat menarik sekali guys ya. Tidak ada Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Ini dia skuad final Timnas Indonesia untuk Piala AFF. Yuk kita lihat. Oke guys, jadi ada 24 nama final ya. Final skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF, dan tidak ada nama seorang Justin Hubner dan juga Ivar Jenner yang kita tahu sebelumnya memang sulit mendapatkan izin, sulit dilepas oleh klubnya masing-masing. 3 kiper yang dibawa, Cahya Supriyadi, Erlangga Setio dan juga Dava Fasya. Pemain bertahan ada Ferrari, Kakang, Kadek Arel, Mikael Tata, Sultan Zaki, Asnawi Mangkualam sebagai pemain paling senior di tim ini, Robi Darwis, Pratama Arhan, Doni Tri, dan juga Ahmad Maulana. Di gelandang ada Zanadin Faris, Raihan Hanan, Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Victor Detan yang gue excited banget liatnya, Alfredo Nico, dan juga Rivaldo Pakpahan. 4 pemain depan diisi oleh Ronaldo Kuateh, Rafael Strike, Hoki Caraka, dan juga Arkan Kaka. Oke guys, dari 24 nama pemain ini ya, hanya ada 5 pemain yang bermain abroad. Di sini ada Asnawi, ada Pratama Arhan, ada Marcelino, Rafael Strike, dan juga Ronaldo Kuateh. Rata-rata usia pemain kita hanyalah 20,3 tahun. Kira-kira apakah dengan skuad yang bisa dibilang muda atau mungkin yang paling muda di AFF ini? Gua nggak tahu deh kalau itu ya. Apakah timnas kita bisa berbicara banyak di turnamen kali ini? Gimana pendapat kalian? Yuk kita komen yuk, let's go! Dengan skuad U22 yang dipersiapkan di Piala AFF 2024 guys ya, semoga timnas Indonesia bisa berbicara banyak guys ya. Untung-untung juara guys, itu sangatlah menjadi bonus guys ya. Gua tunjukin rumor terbaru dan paling terhangat
La Liga Seri B. Incer Liga 2 Spanyol. Dan Seri B. Breaking news guys. Ada yang baru nih. Rumor terbaru timnas Rizky Ridho. Bung Ropan bocorkan jika Rizky Ridho bukan ke Jepang, tapi dirumorkan ke La Liga 2 Spanyol dan Seri B Italia. Here we go. Bung Fabrizio Romano membocorkan jika Rizky Ridho bukan ke Jepang, tapi dirumorkan ke La Liga 2 Spanyol atau ke Seri B. Let's go. Siapa nih kira-kira yang bakal merampung Rizky Ridho? Udah deh, Rizky Ridho ini memang udah saatnya abroad ya. Let's go Rizky Ridho. Kita harapkan, kita doakan untuk Rizky Ridho dapat abroad ya, ke La Liga atau ke Seri B untuk meningkatkan kualitas, potensi dan performanya, dan juga bisa berpengaruh ke timnas Indonesia. Let's go Rizky Ridho, bravo timnas Indonesia. Kabar yang sangat menarik sekali guys ya, Rizky Ridho yang akan menjadi pemain abroad. Tidak sembarangan guys ya yang mengincarnya La Liga B dan Seri B. Wow, La Liga 2 guys ya, Liga Spanyol, dan Seri B Liga Italia. Ngeri sekali guys ya. Tapi maklumlah guys ya, dari skill dari Rizky Ridho sendiri untuk bermain di BRI Liga 1 itu sangat gimana ya, terlalu bagus kayaknya guys ya. Kita doakan saja untuk Rizky Ridho guys ya, semoga sukses untuk kedepannya di klub barunya, semoga jadi guys ya, amin. Rizky Ridho menjadi pemain timnas Indonesia termahal yang bermain di BRI Liga 1 sekarang. Saat ini Rizky Ridho memiliki market value sebesar 500.000 euro atau setara dengan 8,6 miliar rupiah. Dengan kontrak yang masih ada 2 tahun lagi bersama Persija, bukan tidak mungkin tahun depan Rizky Ridho akan diboyong oleh klub luar negeri. Ada beberapa rumor yang akan mengambil Rizky Ridho. Salah satunya adalah FC Tokyo, dan ada juga yang bilang akan bermain di Eropa. Kita tunggu aja kabar baik dari Rizky Ridho di tahun depan. Komentarnya sikat. Sangat ditunggu sekali guys ya, kemana Rizky Ridho akan berlabuh di tim selanjutnya. Timnas Putri Indonesia jadi juara Piala AFF. Oh ini guys, Timnas Putri guys. Setelah ngalahin Kamboja dengan skor 3-1. Dan kini Syafira Ika dan kawan-kawan skor akhirnya meyakinkan, berhasil menuliskan sejarah. Apakah ini awal dari kebangkitan Timnas Putri kita? Apakah selanjutnya akan segera dibentuk Liga Sepak Bola Putri di tanah air? Penasaran rencana ke depannya? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang Garuda Pertiwi siap terbang tinggi. Iya, Piala AFF Putri ini bisa dibilang adalah turnamen tier kedua karena diikuti oleh tim-tim dengan peringkat rendah di Asia Tenggara. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bangga. Ini adalah permulaan. Dengan prestasi ini, Timnas Putri lolos ke ASEAN Women's Championship di 2025 dan akan bertemu tim-tim kuat Asia Tenggara, mulai dari Thailand hingga Vietnam. Dan rekor kita di Piala AFF ini nggak main-main. Menang 3 kali, seri 1 kali, dengan 7 gol berhasil dikoleksi. Reva Oktaviani juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di turnamen. Gokil ya? Tapi apakah ini juga jadi pintu masuk untuk dibuatnya Liga Putri di Indonesia? Ketum PSSI Erick Thohir pernah bilang, kalau mau ada Liga Putri, fondasinya harus kuat dan harus konsisten. Nggak bisa buru-buru bikin juga. Timnas Putri harus stabil dulu. Turnamen berbagai kategori usia harus mulai jalan supaya kita nemuin bakat-bakat baru. Kalau semua ini udah tercapai, baru bisa ada liga. Tapi yang pasti, kita dukung dulu deh Timnas Putri kita tahun depan. Semoga bisa memberikan penampilan terbaiknya di ASEAN Women's Championship. Terbang terus Garuda Pertiwi. Kelas guys, sejarah baru guys ya untuk Timnas Putri menjuarai Piala AFF 2024 guys ya. Semoga saja untuk Liga Putri Indonesia akan terwujud guys ya, walaupun nggak langsung kan, mulai dibenahi dari segi paling kecilnya dulu guys ya, pembenahan itulah. Oke. Nyala Garuda Pertiwi juara AFF. Tim sepak bola putri Indonesia baru saja mengalahkan Kamboja 3-1 dan mencipta sejarah dengan pertama kalinya memenangkan Piala AFF wanita dan lolos ke kejuaraan wanita AFF tahun depan. Abang menyaksikan pertandingan tersebut dan sejujurnya kaget dengan kualitas permainan Garuda Pertiwi. Timnas Putri Indonesia asuhan Satoru Mochizuki mengawali pertandingan dengan lambat. Kamboja menguasai bola di awal pertandingan dan nyaris mencetak gol dalam situasi 1 lawan 1, namun berhasil diselamatkan oleh Laita Roati. Indonesia mencetak gol pertama pada minit ke-19 melalui Reva Oktaviani yang memanfaatkan umpan Katriana Matilda. Kamboja mencetak gol balasan pada minit ke-32 melalui Hock Saudi. Timnas Indonesia tak butuh waktu lama untuk kembali ke punca, di mana Sydney Hopper mencetak gol kedua Indonesia pada minit ke-35.
guys. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia mendominasi permainan apalagi saat Rosdila masuk ke lapangan. Pergerakan bola yang lebih cepat dan serangan yang lebih berbahaya kerap dilakukan Garuda Pertiwi. Umpan balik dari Rosdila berhasil menemukan reva untuk gol ketiga timnas Indonesia. Ada peluang lain yang diciptakan timnas namun gagal mencetak gol, terutama sundalan Hopper yang membentur Mistar. Skor 3-1 kekal hingga laga usai membuat timnas putri Indonesia juara. Mantap, sepak bola Indonesia benar-benar mendunia. Kalah sepak bola Indonesia benar-benar mendunia guys ya. Lu kalau mau cabut dari Wolverhampton gak apa-apa, tapi jangan bikin pernyataan kayak gini. Ya, Justin Hubner atau El Preman atau El Tantrum kita ini baru bikin pernyataan yang menurut gua perlu dikasih masukan. Disclaimer, gue salah satu orang yang sangat mendukung program naturalisasi atau diaspora dan mendukung Pak Erick Thohir untuk memimpin proyek ini. Tapi kalau ada pemain diaspora kita pun yang memang harus dikasih masukan, ya gue kasih masukan. Ya gue juga bukan siapa-siapa, cuma gue di sini mau mengajak ya netizen kita bersama untuk tetap bisa berpikir jernih. Nah, pernyataan yang gue maksud adalah ini ya, Justin Hubner ini baru aja bikin pernyataan yang menurut gue cukup childish ya. Jadi kurang lebih pernyataannya ini dia tuh merasa ya dia pengen meninggalkan klub Wolves ini ya karena dia merasa tidak diberi kesempatan ya, tidak diberi kesempatan untuk bermain oleh Wolves. Kita tahu sendiri juga Justin Hubner 1 atau 2 tahun yang lalu ini merupakan kapten ya, kapten di timnas Wolves U21 dan bahkan pernah masuk ke daftar skuad pemanggilan melawan Arsenal ya di Wolves Seniors ya, tapi ya sekarang bisa dibilang agak semakin turun ya karirnya. Cuma ya balik lagi menurut gua ya, walaupun nggak dikasih kesempatan atau gimana, menurut gua nggak perlu bikin pernyataan kayak gini lah. Kita mungkin harus meluruskan ya, memberikan masukan ke Justin ini untuk tetap fokus main bola aja ya, jangan terlalu banyak main sosmed. Saran gue sih gitu ya Hubner ya. Kita tahu juga dia masih muda, masih 20 tahun. Semoga kalaupun dia meninggalkan Wolves, dia tetap bermain di Eropa ya, entah di Liga Prancis, di Liga Belanda, Liga Italia, mana aja lah, yang penting masih main di Liga Eropa. Sangat disayangkan sekali guys ya untuk Justin Hubner yang akan keluar dari Wolverhampton Wanderers itu guys. Tapi ya mau gimana lagi, itu sudah keputusan dari Justin Hubner sendiri karena dia merasa tidak diberi kepercayaan untuk bermain guys ya. Oke lah, semoga untuk Justin Hubner ke depannya kita doakan saja guys ya untuk lebih mendapatkan menit bermain di klub barunya guys ya. Oke, gimana menurut kalian guys ya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar guys ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Sebelumnya kalau saya ada kata-kata yang salah atau gimana tidak berkenan di hati kalian, seperti biasa saya mohon maaf guys ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.